Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Nah, jadi di video ini saya akan melanjutkan ya teman-teman untuk aplikasi pencatat keuangan dengan Android Studio. Dan di video ini bagian menampilkan data transaksi ya di list view. Yang sebelumnya kita sudah ngebuat untuk proses simpan transaksi di video sebelumnya ya. Dan sekarang menampilkan data di list view. Nah, jadi di list view ini agak kompleks ya teman-teman. Jadi ada beberapa komponen yang perlu kita buat, seperti layout untuk tabelnya nanti kita buat di layout ya filenya. Terus untuk menampilkan database-nya juga kita perlu menambahkan kayak SQLite ya di main adapter. Maaf, salah sebut. Maksudnya menambahkan SQLite nantinya itu ada di main activity ya. Nah, terus untuk database SQLite ya, dan terus kita perlu nambahin kursor juga untuk apa ya namanya ya, untuk menampung datanya ya, data dari database-nya. Terus nantinya juga kita perlu adapter. Adapter nanti ini kan dari kursor, ini kan dipindah ke adapter. Nanti dari adapter nanti bisa ditampilkan ke list view. Jadi seperti itu gambarannya ya. Nah, langsung saja pertama kita ngebuka Android Studio-nya ya, seperti biasa. Jadi kita tinggal klik Start, terus All Apps ya. Dan kita klik Android Studio. Nah, ini dia. Posisinya paling atas sendiri karena namanya A ya. Nah, setelah kita buka, kita tunggu sampai aplikasinya muncul ya. Nah, ini sudah muncul. Biasanya kalau project yang belum di close, itu nanti dia akan ngelanjutin teman-teman. Nah ini dia. Nantinya dia akan membuka kembali tanpa harus kita ngebuka projectnya lagi. Kita tunggu proses reopeningnya. Sama biasanya ada sedikit Gradle biasanya kalau ngebuka project. Ini kan listnya masih belum keluar ya. Nah, listnya udah mulai muncul ya teman-teman ya. Ini dia udah muncul dan ada proses Gradle, cuman proses membuka apa namanya komponen yang ada di Android Studio-nya ini aja. Nah, Android Studio-nya sudah terbuka kayak gini, jadi kita close dulu ya. Ini kebanyakan tab yang saya buka. Nah, gini kan jadi kelihatan bersih ya. Nah, terus untuk menampilkan data transaksi ke list view ya teman-teman, itu ada beberapa komponen yang kita perlukan. Yang pertama itu kita mesti buat layoutnya terlebih dahulu ya, untuk nantinya menampilkan data ininya, data transaksinya di tabel. Nah, untuk membuat layoutnya itu kita tinggal pilih aja di layout ya, di sini. Ini klik kanan ya, terus pilih new dan pilih namanya layout resource file ya teman-teman ya. Nah, di sini kita kasih nama teman-teman, namanya list transaksi gitu aja ya, list transaksi. Enter. Kita tunggu sampai proses membuat list transaksinya selesai. Nah, ini udah selesai ya, proses Gradle-nya nggak panjang, nggak ada proses Gradle. Nah, terus kita lanjut lagi untuk memasukkan apa namanya ya, komponen yang kita perlukan teman-teman di sini. Ini kita klik aja di split ya. Nah, pertama kita edit terlebih dahulu untuk constraint layoutnya ini teman-teman.
constraint layoutnya ini kita ganti menjadi linear layout ya teman-teman ya. Linear layout ya, harusnya muncul ya. Linear agak-agak berat. Nah ini dia. Terus kita enter aja, ini turunin ke bawah. Linear layout sudah selesai. Selanjutnya kita jangan lupa masukkan di sini orientasinya teman-teman ya. Orientation. Nah gini, ini vertikal ya. Terus setelah orientation ya, paddingnya jangan lupa padding. Nah ini dia padding 5 dp aja. Padding 5 dp. Terus maaf, kita membuat text view di dalamnya sini ya teman-teman ya. Text view. Harusnya kita tambahin kayak gini dulu. Nah begini baru kita masukkan text view gitu ya teman-teman ya. Text view. Nah ini di sini kita masukkan wrap content, pilih wrap content ya. Terus ini wrap content juga kita tutup dulu ya. Nah begini. Terus ID kita taruh atas saja teman-teman ya, supaya nggak kebingungan gitu nyarinya ya. ID. Nah ini dia. ID-nya ini kita kasih yang namanya apa ya? Yang pertama ini kita kasih transaksi ID ya teman-teman ya. Jadi kita ketik teks transaksi ID ini ya. Harusnya nggak error ya. Begini. Terus sudah nggak error ya. Terus kita pasang visibility teman-teman ya. Visibility-nya kita pilih gone ya. Karena kan memang kita buat menghilang ya. Kalau dibuat apa namanya? Tadi itu visibility-nya apa aja tadi itu? Visibility kan pilihannya banyak. Invisible, visible. Cuman kalau invisible ini dia cuman dihilangin aja, tapi komponennya tetap masih ada di situ. Kalau gone dia nggak ada sama sekali. Nah ini dia. Tadi kan ada kotak tadi ya di sini ya. Kalau dibuat gone dia nggak makan tempat di sini. Nah kayak gitu. Terus apa lagi ya? Selanjutnya komponen yang kedua teman-teman ya. Komponen yang kedua itu kita masukkan yang namanya teks lagi teman-teman ya. Text view ya. Text view ini masukkan aja wrap content semua aja ya, sama ya seperti yang di atas, wrap content juga. Selanjutnya ID-nya kita masukkan namanya teks jumlah ya teman-teman ya. ID maaf harusnya di sini ada ID lagi. ID gini ya. Ternyata komputer saya agak berat teman-teman ya. Nah ini dia add ID teks jumlah gitu ya. Terus setelah ID dibuat, kita isi kayak contoh ya, dibuat teks gitu ya, semacam kayak ngebuat caption gitu ya, 100.000 gini ya, supaya nggak kebingungan data yang mana. Nah ini dia, ini ya. Setelah itu
kita masukkan yang namanya text size ya. Muncul nggak dia? Ini dia text size. Masukkan aja 16 SP ya. Nah, untuk teks ini jenis ukurannya SP ya teman-teman ya. Setelah itu ada yang namanya text style ya teman-teman ya. Nah, ini dia text style. Kita masukkan aja bold ya. Udah seperti itu. Ada lagi selanjutnya di sini kan nanti kan kita ngebuat kayak apa ya namanya ya, ngebuat teks lagi. Itu nanti di seberang sini itu kita isi dengan kategorinya teman-teman. Nah, karena berseberangan kita perlu ngebuat ini teman-teman, apa namanya ya, kita perlu ngebuat yang namanya layout baru kayak gini ya teman-teman ya. Cuman kita pakai yang namanya relative layout teman-teman. Relatif, harusnya muncul ya. Nah, ini dia relative layout. Nah, seperti ini relative layout. Pilih aja match parent sama wrap content ya. Lebarnya match parent, tingginya wrap content, menyesuaikan dengan ukurannya ya. Nah, cuman tutupnya kita buat beda karena nanti kita perlu untuk mengisi mengisi relative layout ini ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya, ngebuat ini ya, ngebuat isinya teman-teman ya. Kita pakai text view ya. Text view, text view harusnya muncul. Nah, ini dia text view lagi ya. Isinya itu kita pakai apa namanya, match parent dan wrap content ya. Width-nya match parent, height-nya wrap content. Tutupnya enggak kayak gini, tutupnya begini, salah pencet. Terus untuk ID-nya apa namanya, kita isi ini dengan nama teks keterangan ya. Ini ID-nya enter aja dulu. Terus teks keterangan. Terus kita isi teks ya teman-teman ya. Pakai teks. Muncul nggak dia? Teks. Nah, ini dia contohnya, beli nasi goreng. Nah, otomatis ada contohnya ya, muncul ya tulisannya ya. Di sini kita isi untuk text size-nya 16 ya teman-teman ya. Text size. Nah, ini dia 16 SP. Nah, udah berubah ya teksnya ya. Terus text style-nya ya teman-teman ya. Text style bold sama ya. Nah, selanjutnya kita buat text view lagi teman-teman. Text view-nya itu untuk apa namanya, status ya teman-teman. Kok status, untuk kategori ya teman-teman ya. Text view ya, agak-agak berat ya. Text view. Nah, ini dia untuk apa namanya, kategori ya. Kita pilih wrap content semua ya teman-teman ya. Wrap content ini ditutup. ID jangan lupa ya. ID memang agak-agak berat emang aplikasi saya. ID ini enter lagi. Nah, untuk ID-nya kasih nama teks status, teks kategori ya.
teks kategori untuk ID-nya. Kategorinya contoh, kita buat contohnya ya, teks bensin ya, bensin. Nah ini kan nabrak ini ya teman-teman ya, nabrak bagian sini. Itu kita edit aja dulu ini, bensin ya, teks size nya 12 SP ya teman-teman ya, dan text stylenya bold sama ya, bold. Nah begini, dan apa ya namanya ya, kita tambahin legend ya teman-teman ya, di bawah sini aja lah ya, legend underscore begini ya. Benar gak tulisan saya ini? Oh maaf, layout depannya itu teman-teman, legend, terus kita tambahin parent right. Nah ini layout legend parent right, maaf, true. Yep, jadi dia langsung geser ke kanan teman-teman. Cuman ya, ini ada kendala biasanya. Ini contoh nasi goreng ya, nasi goreng kita ketik yang banyak contohnya teman-teman ya, banyak ini. Kira-kira ini nabrak apa enggak nih teksnya? Nabrak ya teman-teman ya. Ada beberapa karakter kalau memang dia pas di situ dia jadinya nabrak teman-teman. Oke, ini kita hapus. Gimana caranya supaya apa namanya nggak nabrak ya teman-teman ya? Kita balik lagi ke text view keterangan ini ya. Nah ini dia. Ini kita tambahin teman-teman di sini aja supaya nggak repot-repot ya. Nah di sini ini kita tambahin, kita tambahin layout teman-teman ya, atau langsung kita ketik aja kayak tadi ya, to left. Muncul nggak kira-kira? Nah ini dia, to left off ya teman-teman ya, layout to left off. Dan di sini kita masukkan ID teman-teman. ID-nya itu ya, ID-nya itu kita isi dengan nama teks kategori. Kita tunggu sampai dia nggak error ya. ID teks kategori. Nah udah nggak error ya. Coba kita isi ya, nasi goreng banyak ini ya. Coba kurangi dikit-dikit ya sampai dia pindah ke atas ya. Nah, oh banyak kan gini ya, dia nggak nabrak sih, cuman bisa dikatakan apa ya namanya ya, bisa dikatakan mepet sih, cuman dia nggak nabrak sampai ke kategorinya teman-teman. Jadi ini sudah bisa dikatakan udah berhasil ya untuk bagian teksnya ini ya. Tambahin satu aja dia udah langsung pindah ke bawah, nggak nabrak kayak tadi sampai menutupin teks bensinnya ini ya. Nah ini kita blok ya teman-teman, kita blok. Nah hapus saja, kembali lagi ke awal. Nah jadi ini udah
yang di dalamnya relative layout ini. Selanjutnya kita keluar dari kita keluar dari relative layout ini. Nah, begini. Terus kita membuat komponen terakhir dengan text view, teman-teman. Text view. Nah, begini. Itu isinya ini kita isi wrap content gitu aja ya, teman-teman ya. Wrap content, terus tutup ya ID-nya. Nah, di sini kita pakai untuk membuat komponen terakhir, yaitu tanggal, teman-teman ya. Tanggal kita masukkan aja untuk kodenya jadi teks tanggal ya, teman-teman ya. Teks, maaf, harusnya ID ini dia memasukkan ID lagi gitu, teman-teman. Ada pilihan ID lagi gitu ya. Ini kok masih belum. Nah, ini dia ID teks tanggal gitu aja ya. Teks tanggal, terus kita masukkan text size-nya. Kita isi teksnya dulu, teman-teman, supaya bisa ngecek ya. Ini contohnya tanggal hari ini aja saya rekaman, yaitu tanggal 28 Agustus 2023. Dan kita masukkan untuk text size-nya itu text size ya. Text size-nya itu kita isi jadi 12 SP ya. Nah, kayak gini. Jadi contohnya kayak gini. Untuk contoh layout yang nantinya kita tampilkan ke list view. Jadi kurang lebih kayak gini. 100.000 beli nasi goreng, tanggal sekian, dan kategorinya ini. Nah, selanjutnya kita ngebuka untuk transaksi main activity ya, teman-teman ya. Main activity, dan di sini kita tambahkan untuk komponen database ya, teman-teman. Kita taruh di bawahnya main activity class ya, class main activity. Nah, di sini kita masukkan aja untuk SQLite helpernya. Kalau kelamaan untuk ngetik, kita bisa kopas ya, teman-teman ya, dari contohnya kategori activity ini aja ya. Nah, untuk database-nya kan SQLite helper ya. Ini dia. Copy, paste di sini. Terus selanjutnya kursor ya, teman-teman ya. Kursor, copy, terus paste di sini ya. Udah, ini dulu. Dan terus kita masukkan tambah SQLite helpernya di onCreate, teman-teman. Kopas lagi, teman-teman ya. Nah, ini dia SQLite helper, copy ya. Terus kita masukkan di dalamnya onCreate. Taruh di mana ya enaknya ya? Di bawah sini aja ya, teman-teman ya. Paste. Dan selanjutnya kita membuat adapter ya, teman-teman ya, untuk menampilkan datanya. Sebentar, ini onCreate. Nah, kita buatnya di luar ya, di luar ya onCreate. Dan kita kopas lagi aja di kategori activity. Ini adapter ya, adapter semuanya, copy ya, copy. Terus di sini tinggal paste. Nah, di sini ada beberapa komponen yang kita matikan terlebih dahulu ya. Contohnya list kategori ini kita matikan dulu ya. Terus ini bisa begini nggak? Gini, terus begini. Nah, otomatis ternyata, teman-teman ya. Nah, jadi ini simple adapternya kita matikan dulu. Terus ini juga dimatikan juga ya. Nah, sudah. Dan
kita cuman mengedit bagian sini ya. Oh, ini juga hashmap ya teman-teman ya. Hashmap ini juga otomatis juga ternyata ya. Hashmap, dan sisanya cuman ini aja teman-teman, yang kursor. Nah, terus kita ganti select bintang from transaksi ya teman-teman ya. Transaksi left join kategori ya, on transaksi, kode kategori, nggak pakai sub ya, kode kategori, terus kategori, kode kategori. Jadi kayak gini. Terus ini kita ganti jadi transaksi ya teman-teman ya. Dan terakhir jangan lupa panggil adapternya di sini teman-teman. Adapter. Nah, ini dia. Terus kita coba running ya. Coba running ya teman-teman ya. Kita tunggu untuk proses Gradle-nya ya. Biasanya agak panjang. Untuk virtual device-nya dia sudah muncul ya, cuman masih booting. Nah, sudah starting ya untuk virtual device-nya. Nah, udah masuk ya, cuman Gradle-nya masih proses ya. Kita tunggu sampai proses Gradle-nya selesai ya. Oke, masih proses Gradle ya teman-teman ya. Nah, proses Gradle-nya udah selesai. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, launch ya teman-teman ya. Coba kita hide dulu build-nya. Nah, terus di sini, nah ini kan udah muncul ya teman-teman ya. Harusnya di sini udah keluar teman-teman. Kita coba cari ya teman-teman ya. Transaksi teman-teman ya. Transaksi. Nah, ini dia teman-teman. Muncul ya, transaksi tanggal sekian. Jadi ini yang kita tampilkan itu tanggal ya teman-teman ya. Yang ada di mana tadi itu ya. Yang ada di sini yang nomor 1 ini tanggal. Jadi yang nomor 0 harusnya itu ID transaksi ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kita perlu ngebuat untuk hashmap sama release-nya ya teman-teman ya.
Nah, kalau untuk hashmap kita cuma tinggal mengaktifkan ini karena sudah ada di adapter ya teman-teman ya. Terus untuk release-nya kita tinggal kopas saja ya di kategori. Nah, ini dia. Ini kita tinggal kopas ya release-nya. Copy, terus tinggal kita paste. Posisinya taruh di public class-nya teman-teman ya. Taruh bawahnya kursor juga nggak masalah. Kayak gini ya. Terus namanya kita ganti jadi tetap ya sama ya. Karena isinya kan kategori ya teman-teman ya. Untuk apa namanya? Untuk data yang ditambah. Oh, maaf, bukan kategori tapi transaksi ya. Berarti ini diganti jadi list transaksi. Nah, gini. Terus di bagian sini ini hashmap-nya sudah nggak masalah, kita buka ya. Terus untuk ininya kita ganti jadi list transaksi. Nah, selanjutnya kita edit dulu ya untuk hashmap-nya. Di sini bentar lihat dulu ya teman-teman ya. Aku lupa juga nih. Namanya itu transaksi kode ID ya. ID terus tanggal, kode kategori, keterangan, jumlah ya. Jadi kita isi aja ID ya. Nah, gini ID ya. Terus tanggal ya. Dan apalagi ya? ID, tanggal, ada kode kategori ya di sini. Kode kategori. Cuman kalau kode kategorinya ini kita nggak perlu. Yang kita perlukan itu cuma nama kategorinya aja ya teman-teman ya. Nama kategori. Terus ada yang namanya apa ya? Agak-agak lupa nih. Nama kategori, keterangan, sama jumlah ya teman-teman ya. Keterangan, ini copy paste lagi ya. Copy paste jumlah ya. Nah, di sini kita coba-coba aja dulu ya teman-teman ya. Kalau 1 ini tanggal, 0 ini udah jelas kode, 1 ini tanggal. Kalau 3, apa 3 ini? Kita coba cek ya. Masih proses Gradle ya. Kita tunggu aja. Oh, agak cepet ya. Agak cepat prosesnya. Nah, ini sudah masuk proses install ya. Nah, begini terus kita tinggal masuk kategori. Kok kategori, maaf. Ini udah ada harusnya ya, teman-teman ya. Transaksi. Ini bensin, bener berarti ya. 3 ini masuk ke nama kategori ya, teman-teman ya. Bukan 2 tapi 3 ya. Terus keterangan mungkin 4, teman-teman. Kita coba lagi ya. Harusnya kita nggak perlu ngeklik yang lainnya, dia sudah otomatis akan tambah ke sini ya teman-teman ya, karena masuknya kan di ini, di apa namanya, main activity ya. Nah, kita tunggu proses install lagi. Nah, ini harusnya muncul 45.000, berarti 4 itu jumlah teman-teman ya. 4 itu jumlah, masukkan aja 4 ya. Kalau 5 apa? 5 kemungkinan 5 ya keterangannya itu teman-teman ya. Terminate. Nah, proses install lagi ya.
Kalau benar 5 berarti ini kita ganti 5 ya keterangannya. Nah, kita coba cek 9. HA 101. Kalau 2 apa ya? Coba cek dulu ya teman-teman ya. 2 itu apa? Ini 9 ini kode ininya. Kode kategori ya teman-teman ya. Kalau 9 itu kode kategori. Cuman kalau yang 2 ini apa? Kalau bukan kode kategori terus apa dong? Oke. Jadi sama ya teman-teman ya. 9 juga. Jadi 2 itu bisa kode kategori. Jadi 0, 1 harusnya keterangan itu tadi berapa tadi? 0, 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6. Coba ya teman-teman ya. 6 itu apa? Berarti kategorinya tuh masuknya di mana ya? Kok kategori keterangan? Maaf. Keterangannya itu nanti masuknya di sebelah mana ya? Nah, ini jadi ID ini, ID apa namanya? ID transaksinya ya teman-teman ya. Kalau lebih gampangnya saya edit di sebelah sini aja mungkin teman-teman ya, supaya nggak terlalu susah-susah banget nyarinya ya. Jadi select bintang, ID gitu ya, ID, tanggal, nama kategori, keterangan, jumlah. Bisa jadi begitu juga bisa. Ya, ini masuknya masih kategori ya teman-teman ya. Coba kita edit aja di sini ya teman-teman ya. Jadi select transaksi ya teman-teman ya, transaksi.id. Ini saya hidden dulu ya. Cuman ininya tak pindah ke bawah ya. Sama ininya juga pindah ke bawah. Nah, begini ya. Transaksi ID, koma, transaksi titik tanggal ya. From-nya ini kayaknya saya taruh bawah juga ya. Nah, begini transaksi tanggal berarti 0, 1 gitu ya. Kategori titik nama kategori ya, koma, transaksi titik keterangan, koma, transaksi titik jumlah. Jadi kayak gini ya. Jadi ini tetap ya urut jadinya ya, 0, 1, ini 2 ya, ini 3, ini 4. Kita coba saja ya. Di sini kita copy ya. Ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ya. 2, 3, 4, 5. Dan di sini kita buat transaksi ID ya. Terus di sini transaksi apa namanya? Kategori. Di sini transaksi keterangan. Harusnya ini ID tanggal dulu teman-teman ya. Tanggal, maaf. Tanggal. Di sini kategori. Di sini keterangan. Dan di sini terakhir itu jumlah ya.
Dan di sini kita coba ya satu-satu ya teman-teman ya. 0 ya, 1 2 3 4. Dah gini ya, coba ya hasilnya kayak apa, apakah tetap sama ya, apakah ada perbedaan. Cradle-nya lumayan cepat ya. Nah, harusnya muncul ya teman-teman ya. Nah, ini ID ya. Oh, iya sih. Keterangannya itu saya isi cuman bensin juga. Jadi tadi sebenarnya betul ya. Keterangannya muncul tadi bensin ya, udah betul. Cuman catatannya saja yang saya kasih bensin juga sama. Jadi udah benar ya. Nah, setelah bagian hash map ini sudah berjalan ya teman-teman ya. Selanjutnya ini 34 udah benar ya. Selanjutnya kita aktifkan untuk simple adapternya, ngebuat untuk simple adapternya. Cuman tinggal matikan komen ini, kan tadi sudah sepaket ya. Simple adapter. Oh ya, ada yang kelupaan teman-teman. Di sini untuk list view-nya kita masih belum buat ya. Jadi coba kita cek dulu di main activity ya, konten main, posisi di konten ya. Ini emulator kita hide dulu, split ya. Nah, bagian fragment ini kita matikan aja dulu teman-teman ya. Di blok, habis itu klik control sama slash ya teman-teman. Nah, jadi dia langsung dimatikan. Dan di sini kita perlu cuman tambahin ini aja teman-teman, ganti ini jadi linear layout ya. Linear layout, orientationnya vertikal ya, vertikal, mana vertikal, nah ini dia. Terus paddingnya 5 dp ya. Nah, terus di sini kita tambahin yang namanya list view teman-teman. List view, kita isi match parent ya. Width-nya itu match parent ya. Terus height-nya wrap content. Jadi begini. ID-nya kita isi, sebentar agak berat ya. ID-nya list transaksi gitu aja ya. Nah, cuman kita perlu tambahin teman-teman di bagian sini. Ada yang perlu kita tambahin, yaitu list view teman-teman. Nah, di sini ketik aja list view ya. Nah, gini, ketik namanya list transaksi, titik koma jangan lupa ya. Terus di bagian sini kita ganti ini jadi list transaksi. Ini juga ganti jadi list transaksi ya. Terus kita perlu buat ini berarti ya, tapi nanti aja. Untuk stringnya nanti aja. Jadi ini sudah bisa jalan, cuman kita perlu ganti ini nih, list transaksi. Oh iya ya, list view ya. List view-nya ini teman-teman, list transaksi. Layout-nya kita buat list kategori. Kenapa dia kok error? Coba cek aja dulu ya, kategori activity list kategori. Oh, dia masukannya itu bukan list itu, tapi array list teman-teman.
Rilisnya itu R-nya besar teman-teman, list transaksi. Nah ini dia, pantesan tadi error ya. Terus di sini kita samain aja, ada ID-nya teman-teman ya, ID, tanggal ya, terus nama kategori, bener ya, keterangan, maaf, gini, terus koma lagi teman-teman, kurang satu ya, yaitu jumlah. Nah kayak gini. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan aja text underscore transaksi ID ya, terus text underscore tanggal, text underscore nama kategori apa ya, agak-agak lupa. Text view ini nih, kategori nih, teks kategori, bukan nama kategori sih, teks kategori. Sudah ya, kategori, keterangan, teks keterangan, koma r.id. Yang terakhir itu teks jumlah. Dirasa ini udah bisa nih teman-teman. Ini ada yang error ya. Dimana kayak yang error? Fragmen ya. Fragmen. Ntar ini kita matikan fragmennya. Otomatis ini menjalar kemana-mana nih ya. Nah ini ke bawah juga nih, ini juga navigate up-nya, ini juga, ini kita coba matikan aja. Nah jadi kayak gini ya. Nah coba kita running ya teman-teman ya, kita running ya. Kemungkinan ini prosesnya agak panjang karena ngeditnya juga lumayan banyak ya, jadi Gradle-nya pastinya sedikit memakan waktu. Cepet ternyata teman-teman. Jadi ini kita tinggal tunggu proses install saja ini berarti teman-teman ya. Nah udah launching ya, kita cek. Ada yang nggak kebaca teman-teman ya, loketnya kita coba cek ya, ada error kah? Errornya di bagian mana? Nah ini dia, main activity 113 list transaksi. Kita belum buat teman-teman di sini, di on create nya nih kita taruh di sini ya. Jadi kita panggil list transaksi ya, sama dengan buka kurung gini, list view. Mana list view? List view begini, find view by ID r titik id ya teman-teman ya, terus list transaksi. Nah begini, coba running lagi ya. Kelupaan bagian ininya teman-teman. Jadi biasanya kalau kayak gitu munculnya dia kayak apa namanya, zero gitu. On null object ya, objeknya null karena belum ada objeknya. Nama kategori, nama subkategori. Dia muncul kayak gini lagi ya teman-teman ya. Bentar. Ini sama seperti kayak sebelumnya ya.
ya, sama kayak sebelumnya, cuman bedanya ini di mananya nih. ID, tanggal ya, nama kategori, jumlah, atau kita coba copy paste dari sini aja ya teman-teman ya. Dari mana ya, list transaksi ini aja ya, teks transaksi ID. Udah benar ya, udah benar. Oh, ininya teman-teman, oh bukan ya, ID udah benar sih. ID coba cek dari sini aja teman-teman ya, kode kategori. Kalau di sini kan disamain ya, tanggal, nama kategori, keterangan, jumlah, transaksi ID udah benar ya. Terus jumlah itu teks jumlah ya, udah benar, teks jumlah. Terus salah buka. Terus keterangan ya, keterangan itu teks keterangan. Teks kategori, teks kategori udah benar. Teks tanggal, nah ini dia, sudah benar sih. Ini posisi apanya yang keliru nih, list transaksi, list kategori, layoutnya udah benar ya, cuman ini dia masuknya masih nama kategori sama coba cek lagi ya. Oh, ini menghapus data double. Adapter ya, adapter udah benar. Simple adapter, new simple adapter. Oh, layoutnya masih list kategori teman-teman, list transaksi. Pantes kok larinya ke kategori masih ya. Terminate ya, terminate. Habis itu emulator. Emulator, kita tunggu proses install ya, proses install. Nah, muncul ya app keuangan. Nah, ini sudah benar nih. Jadi bensin 45.000 bensin ya. Coba kita tambahin lagi teman-teman ya. Contohnya bakso gini ya, 16.000. Bakso Pak Aman contohnya gitu ya. Jadi ini masih belum bisa otomatis refresh teman-teman ya. Nah, harusnya otomatis refreshnya tuh muncul. Cuman ini nggak terasa udah panjang ya durasinya teman-teman ya. Kita lanjutin di video berikutnya aja untuk proses refreshnya ini teman-teman ya. Refresh, masih banyak yang kurang nih. Refresh, terus apa namanya, nanti kita cek lagi ini nanti ada kedobelan apa enggak nih. Kalau pas kebuka ini juga bisa setelah input ya. Nanti kita lanjutin untuk proses menambahkan otomatis si tabelnya ini kalau setelah input ya.
Jadi sekian dulu untuk video ini. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.